Kita ke informasi lain, saudara. Militer Israel melancarkan serangan udara ke Gaza pada Sabtu waktu setempat. 24 orang tewas dan 54 orang lainnya mengalami luka akibat serangan ini. Pejabat kesehatan di Gaza melaporkan 24 orang tewas dan 54 lainnya terluka, termasuk anak-anak, saudara. Salah satu serangan menargetkan sebuah kendaraan yang menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 20 warga Palestina. Serangan juga menargetkan sebuah rumah dekat rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah, saudara. الهدنه وقف اطلاق النار كامل خلاص يا انت من شقه وانا من شقه بس وبنتفاوض على ايش المراحل اللي بدنا اياها اما مش هيك تيجي تخبط وانا اخبط بنفعش هذا مش حياه يشوفونا هذا مش حياه لا احنا عارفين نعيش ولا هم عارفين يعيشوا معناتها كل واحد يلتزم. Militer Israel merilis sebuah video yang menunjukkan pasukan beroperasi di dalam area garis kuning jalur Gaza, saudara. Serta sebuah peluncur berisi roket yang siap ditembakkan. Militer Israel mengatakan peluncur roket ini diarahkan ke wilayah mereka. Persenjataan yang ditemukan Israel adalah peluncur roket 8 tabung dengan 4 roket. Pernyataan Israel ini diduga untuk merespons otoritas Palestina di Gaza terkait korban tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata. Sementara itu, saudara, Presiden Prabowo Subianto membahas urgensi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dengan Perdana Menteri Inggris melalui daring dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pembahasan mengenai situasi terkini di Gaza ini, saudara, keduanya menekankan pentingnya peran pasukan stabilisasi internasional untuk melindungi warga Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan. Tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani menilai sikap proaktif Presiden Prabowo Subianto saat menawarkan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza menunjukkan independensi Indonesia. Ia meyakini Indonesia tidak akan terjebak dalam pusaran konflik kepentingan Amerika Serikat di tengah upaya meredam konflik di Gaza. Fuad bilang Indonesia sudah punya sejumlah pengalaman dalam mengirimkan pasukan perdamaian sebelumnya. Indonesia punya pengalaman yang mengantisipasi bagaimana hal ini tidak didominasi oleh Barat dan yang juga kita antisipasi secara legal agar itu tidak didominasi kepentingan Barat dan mendapatkan kerumitan baru. Kita itu strukturnya di bawah UN Peacekeeping, jadi bukan komando bilateral. Dan kita juga tidak ingin didominasi Barat karena ini kan persoalan kemanusiaan itu sebetulnya kan tidak mengenal antara Barat dan Timur. Sementara itu, saudara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Dev Laksono, menyebut pasukan perdamaian Indonesia akan lebih banyak berkontribusi pada misi kemanusiaan dan rehabilitasi. Namun, detil persiapan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza akan dibahas bulan depan bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri. Kita memang ada jadwal rapat dengan baik dengan Kementerian Pertahanan dan juga dengan Kementerian Luar Negeri. Sekarang kan kita masih sidang sampai dengan tanggal 10 Desember nanti. Jadi nanti pada saat rapat-rapat dengan pemerintah ini akan kita ulas berbagai macam hal, termasuk salah satunya adalah mengenai perencanaan pengiriman peacekeeping operation ke Gaza.